Ada sebuah kejahatan yang sangat sempurna. Sempurna karena korbannya tidak pernah merasa seperti korban. Sempurna karena pelakunya tidak pernah bisa ditangkap. Dan sempurna karena senjata yang digunakan bukan pisau, bukan ancaman, bukan paksaan. Senjatanya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu yang selama ini kita percaya sepenuhnya untuk menyembuhkan kita. Kamu mungkin bertanya-tanya sekarang, kejahatan apa ini? Siapa pelakunya? Dan kenapa kamu belum pernah mendengarnya? Itulah yang akan kita ungkap bersama. Tapi sebelum kita bisa melihat pelakunya, kita perlu memahami senjatanya dulu. Lebih dari 100 tahun lalu, sekelompok ilmuwan memulai sesuatu yang luar biasa. Mereka ingin memahami satu hal, apa yang membuat manusia menderita dan bagaimana cara menghentikannya. Ribuan peneliti, puluhan tahun kerja keras, hasilnya adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah peta yang sangat detail tentang bagaimana otak manusia berpikir, merasa, memutuskan, dan yang paling penting, tentang di mana titik-titik paling rapuh dalam diri kita berada. Selama hampir 1 abad, peta itu berada di tangan yang tepat, digunakan untuk menyembuhkan trauma, membantu orang keluar dari kecanduan, menolong mereka yang nyaris menyerah. Tapi kemudian peta itu jatuh ke tangan yang lain. Dan seseorang yang sangat cerdas menyadari sesuatu yang mengubah segalanya. Kalau kamu tahu di mana titik paling rapuh seseorang, kamu tidak harus menyembuhkannya, kamu bisa menggunakannya. Mereka tidak merampok, mereka tidak mengancam, mereka bahkan tidak pernah masuk ke rumahmu tanpa izin. Mereka hanya merancang sebuah sistem yang mengetahui kapan kamu kesepian, kapan kamu cemas, kapan kamu paling mudah untuk ditahan. Dan di momen itu, tepat di momen itu, sistem itu bekerja. Sekarang, kita punya TKP, tempat kejadian perkara. Kita punya senjata, kita punya modus operandi. Yang belum kita tahu, siapa pelakunya, di mana mereka beroperasi, dan berapa banyak korban yang sudah masuk dalam jaringan ini. Dan hampir pasti, salah satunya adalah kamu. Sebelum kita lanjut lebih dalam, aku perlu jujur dulu soal satu hal. Kasus yang sedang kita buka bersama ini bukan teori, bukan spekulasi, dan bukan cerita yang disusun untuk menakut-nakutimu. Ini adalah kasus nyata, dengan nama-nama nyata, dokumen-dokumen nyata, dan teknik-teknik yang sudah diuji, dipatenkan, dan digunakan setiap hari pada ratusan juta orang. Tapi seperti semua kasus yang rumit, kita tidak bisa langsung melompat ke tersangka utama. Seorang detektif yang baik tidak bekerja seperti itu. Detektif yang baik mengikuti jejaknya satu persatu sampai gambaran besarnya terlihat sendiri. Dan itulah yang akan kita lakukan di sini. Di akhir investigasi ini, kamu akan tahu persis teknik apa yang digunakan untuk menahan perhatianmu. Kamu akan tahu bagaimana cara kerjanya, bukan hanya di permukaan, tapi sampai ke level bagaimana otakmu meresponsnya secara biologis. Dan yang paling penting, kamu akan mulai bisa mengenalinya saat sistem itu sedang bekerja padamu secara real time. Itu adalah kekuatan yang sangat jarang dimiliki orang, karena kebanyakan orang tidak tahu bahwa mereka sedang berada di dalam kasus ini. Mereka tidak tahu bahwa ada jejak yang bisa diikuti. Mereka tidak tahu bahwa ada yang bisa ditemukan. Kamu sudah selangkah lebih jauh dari mereka, hanya karena kamu masih di sini. Tapi untuk bisa mengikuti jejak ini sampai ke ujungnya, kita perlu kembali ke titik yang paling tidak terduga. Bukan ke Silicon Valley, bukan ke ruang server raksasa, bukan ke kantor CEO dengan gedung kaca berlantai 50. Kita perlu kembali ke sebuah ruangan yang jauh lebih sunyi dari itu. Ruangan tempat seseorang duduk berhadapan dengan pasiennya dan benar-benar ingin membantu.
ke profesi yang selama ini paling kita percaya. Coba ingat sebentar, pernahkah kamu atau seseorang yang kamu sayangi duduk di depan seorang psikolog dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama merasa benar-benar didengar, bukan dihakimi, bukan disuruh bersyukur saja atau dipikir positif, tapi benar-benar didengar? Kalau pernah, maka kamu tahu betapa berharganya momen itu. Dan disitulah cerita ini sebenarnya dimulai, bukan dari kejahatan, tapi dari kebaikan yang sangat tulus. Selama lebih dari 100 tahun, psikologi dibangun di atas satu niat yang murni, memahami rasa sakit manusia agar bisa meringankannya. Bukan ilmu yang lahir dari laboratorium dingin yang penuh mesin, tapi dari ruangan-ruangan kecil yang hangat, di mana seseorang duduk, mendengarkan, dan mencatat dengan teliti setiap luka yang diceritakan padanya. Dari sana lahirlah pemahaman yang sangat dalam tentang kita sebagai manusia. Mereka menemukan bagaimana trauma terbentuk, mengapa ada luka lama yang tidak pernah benar-benar sembuh meski sudah bertahun-tahun berlalu. Mereka memahami bagaimana kecanduan bekerja, mengapa seseorang bisa tahu sesuatu buruk untuknya, tapi tetap tidak bisa berhenti. Mereka menemukan bahwa rasa takut bisa diprogram jauh di masa kecil, dan dengan pendekatan yang tepat bisa diprogram ulang. Hasilnya adalah sesuatu yang luar biasa, sebuah peta yang sangat detail tentang titik-titik paling rapuh dalam diri manusia, tentang di mana kita paling mudah terluka, tentang apa yang paling kita butuhkan, tentang bagaimana kita membuat keputusan di saat kita tidak sadar sedang membuatnya. Dan selama hampir 1 abad penuh, peta itu dijaga dengan baik, digunakan hanya untuk satu tujuan, yaitu menolong. Tapi disinilah kita mulai menemukan sesuatu yang mengganggu. Karena peta yang dibuat dengan niat paling baik di dunia, suatu hari mulai beredar ke tempat yang tidak seharusnya. Sekitar tahun 2004, seseorang di sebuah universitas bergengsi di Amerika membaca penelitian psikologi yang sama. Penelitian yang sama persis yang selama ini digunakan untuk menyembuhkan orang. Tapi ia mengajukan pertanyaan yang berbeda. Bukan bagaimana kita bisa membantu orang yang kecanduan berhenti, tapi bagaimana kita bisa menciptakan kecanduan yang tidak terasa seperti kecanduan. Satu pertanyaan, tapi arahnya berlawanan 180 derajat. Dan dari pertanyaan itulah semuanya berubah. Jejak pertama sudah kita temukan. Sekarang kita perlu tahu siapa orang itu, apa yang ia lakukan dengan pertanyaan itu, dan bagaimana ia mengubahnya menjadi sesuatu yang hari ini menyentuh kehidupan lebih dari 200 juta orang di negeri ini. Namanya B.J. Fogg. Bukan nama yang sering kamu dengar di berita, bukan nama yang terpampang di majalah Forbes atau trending di media sosial, tapi di kalangan orang-orang yang membangun aplikasi yang kamu buka setiap hari, namanya dikenal dengan sangat baik. Ia adalah seorang akademisi, peneliti, dosen di Stanford University, salah satu universitas paling bergengsi di dunia. Dan pada awal tahun 2000-an, ia mendirikan sesuatu yang ia beri nama Persuasive Technology Lab, yaitu laboratorium teknologi persuasi. Kedengarannya seperti penelitian biasa, tapi apa yang lahir dari laboratorium itu tidak ada yang biasa darinya. B.J. Fogg percaya pada satu ide yang sederhana tapi berbahaya, bahwa perilaku manusia bisa diubah. Bukan dengan paksaan, bukan dengan ancaman, bukan dengan iklan yang teriak-teriak di layarmu,
tapi dengan merancang sebuah sistem yang begitu halus, begitu presisi, sehingga kamu sendiri yang memilih untuk berubah, tanpa pernah menyadari ada yang merancang pilihan itu dari jauh. Bayangkan seperti ini, kamu berjalan masuk ke sebuah supermarket, kamu merasa bebas memilih, kamu ambil ini, kamu taruh itu, kamu merasa semua keputusan adalah keputusanmu, tapi kamu tidak tahu bahwa setiap rak sudah diposisikan dengan sangat hati-hati. Setiap warna kemasan dipilih berdasarkan psikologi. Setiap aroma di udara diatur untuk membuat kamu lapar. Setiap jalur yang kamu lewati dirancang agar kamu melewati produk yang paling menguntungkan mereka. Kamu merasa memilih, tapi sebenarnya kamu sedang dipandu. Itulah yang BJ Fogg sedang kembangkan, tapi bukan untuk supermarket, untuk sesuatu yang jauh lebih dekat denganmu, sesuatu yang ada di tanganmu hampir setiap jam. Penelitiannya dibaca oleh banyak orang, tapi ada satu kelompok yang membacanya dengan cara yang berbeda, bukan sebagai ilmu pengetahuan, tapi sebagai peluang. Mahasiswa-mahasiswa terbaik dari lab milik BJ Fogg satu persatu mulai pergi ke satu arah yang sama, bukan ke rumah sakit, bukan ke klinik psikologi, dan bukan pula ke lembaga penelitian, tapi mereka pergi ke Silicon Valley, ke Instagram, ke Facebook, ke Snapchat, dan ke TikTok. Dan di sana mereka tidak bekerja sebagai terapis, mereka tidak membantu siapapun sembuh dari apapun. Mereka merancang sistem yang menggunakan peta yang sama, peta tentang kerentanan manusia, tapi dari arah yang berlawanan. Di dalam industri, mereka menyebutnya persuasive design, atau dalam bahasa internal yang lebih jujur, behavior change design, desain untuk mengubah perilaku. Kedengarannya netral, kedengarannya seperti istilah teknis yang membosankan, tapi terjemahan sederhananya begini: mereka mempelajari titik-titik paling rapuh dalam dirimu, lalu merancang setiap detail aplikasi itu untuk menyentuh titik-titik tersebut satu persatu sampai kamu tidak bisa pergi. Dan ini bukan dugaan, bukan asumsi, bukan cerita yang disusun dari potongan-potongan yang tidak jelas. Ini terdokumentasi, dipatenkan, dan digunakan setiap hari pada lebih dari 200 juta orang, khususnya di Indonesia. Termasuk sangat mungkin orang-orang yang paling kamu sayangi bahkan. Sekarang kita sudah tahu siapa yang membuat senjatanya. Kita sudah tahu kemana senjata itu dikirim. Yang belum kita tahu adalah seperti apa senjata itu bekerja di dalam dirimu, secara spesifik, secara teknis, dengan nama-nama yang konkret. Dan itu adalah bagian selanjutnya dari investigasi ini. Oke, sekarang kita sudah tahu siapa yang merancang sistemnya. Kita sudah tahu dari mana ilmunya berasal. Dan sekarang saatnya kita buka berkasnya satu persatu. Teknik pertama, kamu sebenarnya sudah pernah merasakannya, bahkan mungkin merasakannya hari ini sebelum kamu menonton video ini. Namanya variable rasio reinforcement. Tapi lupakan dulu istilah teknisnya. Biar aku ceritakan seperti apa rasanya dari dalam. Kamu membuka aplikasi, kamu scroll, tidak ada yang menarik, scroll lagi, masih biasa saja, lalu scroll lagi, dan tiba-tiba ada satu konten yang membuatmu berhenti. Entah itu video yang lucu, berita yang mengejutkan, atau postingan seseorang yang membuatmu merasa terhubung. Kamu tidak tahu kapan itu akan muncul, tapi kamu tahu rasanya ketika muncul. Dan karena kamu tidak tahu kapan akan muncul lagi, kamu terus scroll, terus, dan terus. Inilah
persis yang terjadi di dalam otak tikus percobaan di laboratorium psikologi tahun 1950-an. Tikus yang tidak tahu kapan makanan akan jatuh dari tuas, justru menekan tuas itu jauh lebih sering daripada tikus yang tahu jadwalnya yang pasti. Ketidakpastian adalah bahan bakarnya, dan feed media sosialmu dirancang di atas prinsip yang persis sama. Teknik kedua, ini yang lebih dalam. Menurutku, ini yang lebih menyakitkan untuk diakui. Namanya social approval loop. Kita sebagai manusia sejak ribuan tahun lalu sudah terprogram untuk mencari persetujuan dari orang-orang di sekitar kita. Itu bukan kelemahan, itu adalah naluri bertahan hidup. Dulu, dibuang dari kelompok berarti mati. Jadi otak kita belajar persetujuan sosial itu penting. Persetujuan sosial itu berharga. Sekarang, tanyakan ke dirimu sendiri dengan jujur, pernahkah kamu memposting sesuatu, lalu dalam sejam pertama kamu buka aplikasi berkali-kali hanya untuk melihat berapa banyak yang sudah like? Pernahkah kamu merasa ada yang kurang ketika postinganmu sepi, padahal tidak ada yang benar-benar berubah dalam hidupmu? Itu bukan lebay, itu bukan insecure, itu adalah sistem yang sedang bekerja persis seperti yang dirancang, menyentuh naluri paling purba dalam dirimu, lalu menggunakannya untuk menarikmu kembali. Dan ini bukan analisisku sendiri. Dalam dokumen internal yang bocor ke publik tahun 2021, tim psikolog di salah satu perusahaan media sosial terbesar di dunia secara eksplisit menulis bahwa fitur-fitur mereka dirancang untuk menciptakan urgensi emosional yang membuat pengguna merasa harus kembali ke aplikasi dalam waktu kurang dari 24 jam. Mereka tahu, mereka rancang, dan mereka dokumentasikan. Teknik ketiga, ini yang paling jarang dibicarakan. Dan kalau kamu benar-benar menyimak apa yang akan aku sampaikan sekarang, aku rasa ini akan mengubah cara kamu melihat layar yang ada di tanganmu. Namanya emotional state targeting. Setiap kali kamu scroll lebih lama dari biasanya, sistem mencatatnya. Setiap kali kamu berhenti lebih lama di satu jenis konten, sistem mencatatnya. Setiap pola, setiap kebiasaan, setiap reaksi kecil yang tidak kamu sadari, semuanya dikumpulkan, dipelajari, dan digunakan untuk satu tujuan, yaitu untuk mengetahui kapan kamu paling rentan, kapan kamu sedang kesepian, kapan kamu sedang cemas menjelang tidur, dan kapan kamu sedang bosan dan butuh sesuatu untuk mengisi kekosongan tersebut. Kapan kamu sedang patah hati dan diam-diam berharap ada yang memperhatikanmu. Dan di momen itu, tepat di momen paling rapuh itu, konten yang paling dirancang untuk menahanmu akan muncul di layarmu. Bukan kebetulan, bukan algoritma yang acak, tapi keputusan yang sangat disengaja. Sekarang berhenti sebentar dan pikirkan ini. Selama ini, kamu mungkin berpikir kamu yang mengendalikan kapan kamu membuka aplikasi, kapan kamu scroll, kapan kamu berhenti. Tapi bagaimana kalau ternyata sebagian besar waktu bukan kamu yang memutuskan itu? 3 teknik, 3 cara yang berbeda untuk masuk ke dalam dirimu, melalui rasa penasaran, melalui kebutuhan untuk diterima, dan melalui momen-momen ketika kamu paling tidak siap untuk menolak. Dan ketiganya bekerja bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu tidak cukup cerdas, tapi karena ketiganya dirancang oleh orang-orang yang sangat memahami apa artinya menjadi manusia, dan memilih untuk menggunakan pemahaman itu bukan untuk membantumu, tapi untuk menahanmu. Tapi ada satu hal yang belum kita sentuh, satu fakta
yang bagiku jauh lebih berat dari semua teknik yang baru saja kita buka. Fakta tentang siapa yang selama ini ada di dalam sistem itu. Dan apa artinya itu bagi kita semua? Aku ingin berhenti sebentar dari semua data dan dokumen itu dan berbicara langsung ke kamu. Ya, hanya kamu. Pernahkah kamu membuka HP dan kamu sendiri tidak tahu kenapa kamu membukanya? Tidak ada notifikasi yang masuk. Tidak ada yang kamu cari, tapi tanganmu sudah lebih dulu bergerak. Jempolmu sudah lebih dulu menyentuh layar. Sebelum pikiranmu sempat bertanya, "Tunggu, aku mau ngapain sebenarnya?" Kalau pernah, aku ingin kamu tahu sesuatu. Itu bukan karena kamu tidak punya disiplin. Itu bukan karena kamu malas. Itu bukan karena ada yang salah dengan dirimu. Itu karena ada sistem yang sangat canggih yang sudah mempelajari dirimu jauh lebih lama dari yang kamu sadari. Dan sistem itu sedang bekerja persis seperti yang dirancang. Rata-rata orang Indonesia membuka aplikasi media sosial 38 kali sehari. Bayangkan, 38 kali sehari. Bukan karena mereka tidak punya hal lain yang lebih penting untuk dilakukan, bukan karena mereka tidak sadar waktu mereka habis, tapi karena ada tim yang bekerja setiap hari dengan sumber daya yang tidak terbatas, dengan data yang sangat detail tentang kebiasaanmu untuk memastikan angka itu tidak pernah turun. Dan aku ingin kamu jujur ke dirimu sendiri sekarang. Pernahkah kamu membuka HP hanya untuk mengecek jam? Dan 30 menit kemudian kamu masih di sana. Tidak ingat bagaimana kamu bisa sampai sejauh itu? Pernahkah kamu merasa lebih lelah, lebih berat, bahkan lebih sedih setelah scroll panjang, tapi tetap tidak bisa berhenti? Seolah ada sesuatu yang menahan jempolmu. Pernahkah kamu bilang ke dirimu sendiri, "Sebentar lagi," tapi sebentar itu tidak pernah benar-benar datang? Kalau jawabanmu iya, aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian dan kamu tidak lemah. Para psikolog punya nama klinis untuk apa yang kamu rasakan itu. Mereka menyebutnya problematis social media use. Dan penelitian terbaru menunjukkan hampir 40% pengguna aktif media sosial memenuhi kriterianya. 40%. Hampir separuh dari semua orang yang setiap hari memegang HP mereka dan melakukan hal yang persis sama dengan yang baru saja aku gambarkan. Tapi disinilah bagian yang paling berat untuk disampaikan. Psikolog yang mendefinisikan kondisi itu, yang menamakannya, menulis kriteria diagnostiknya, yang memperingatkan dunia tentang dampaknya. Sebagian dari mereka juga bekerja di perusahaan yang menciptakan kondisi itu. Biarkan itu meresap sebentar. Orang yang tahu persis seberapa dalam lukanya, ada yang memilih untuk menyembuhkan luka itu, dan ada yang memilih untuk membuat luka itu tetap terbuka, karena luka yang terbuka adalah luka yang terus kembali. Ini bukan tuduhan, ini bukan serangan ke siapapun, ini hanya sebuah kenyataan yang sudah terlalu lama duduk di sudut ruangan tanpa pernah benar-benar dibicarakan sampai sekarang. Dan aku tahu mungkin sekarang ada perasaan yang sedikit tidak nyaman di dadamu, semacam campuran antara marah, bingung, dan mungkin sedikit tidak mau percaya. Itu wajar ya, itu manusiawi. Tapi aku minta kamu untuk tidak berhenti di perasaan itu, karena bagian selanjutnya adalah bagian yang paling aku ingin kamu dengar. Bukan tentang siapa yang salah, bukan tentang sistem yang harus diruntuhkan, tapi tentang apa yang bisa kamu lakukan mulai hari ini, mulai dari hal yang paling sederhana.
Aku tahu apa yang mungkin kamu rasakan sekarang. Setelah semua yang baru saja kita buka bersama, mungkin ada bagian kecil dari dirimu yang ingin melempar HP jauh-jauh, atau mungkin sebaliknya, kamu merasa lelah dan bertanya-tanya, lalu apa? Apa yang bisa aku lakukan? Aku cuma satu orang, sistemnya sebesar itu. Aku mengerti perasaan itu, dan aku tidak akan pura-pura bahwa ada solusi ajaib yang bisa menyelesaikan semuanya dalam semalam. Tapi aku ingin ceritakan sesuatu yang aku percaya sepenuhnya. Senjata paling ampuh dalam investigasi ini bukan data, bukan dokumen yang bocor, bukan nama-nama yang kita sebut tadi. Senjata paling ampuh adalah kesadaran. Dan kamu sudah memilikinya sekarang. Ini bukan kiasan. Ada penelitian yang sangat konkret tentang ini. Ketika seseorang sadar bahwa sebuah sistem sedang mencoba mempengaruhinya, otaknya secara otomatis mengaktifkan bagian yang berbeda. Bukan lagi hanya bagian yang bereaksi dan mencari hadiah, tapi bagian yang berpikir, mempertimbangkan, dan memutuskan secara sadar. Artinya, hanya dengan tahu apa yang sedang terjadi, kamu sudah mengubah cara sistem itu bekerja padamu. Bukan 100%, tapi cukup untuk membuat perbedaan yang nyata. Dan ada satu hal kecil yang ingin aku minta kamu coba, bukan aplikasi baru, bukan jadwal ketat yang harus kamu ikuti, cukup satu pertanyaan yang mulai sekarang kamu tanyakan ke dirimu sendiri setiap kali kamu hendak membuka aplikasi. Pertanyaannya sederhana. Aku membuka ini karena aku memang ingin, atau karena ada sesuatu yang tidak nyaman dalam diriku yang mendorongku untuk membukanya? Itu saja. Tidak harus selalu dijawab dengan benar, tidak harus selalu berakhir dengan kamu menutup aplikasinya, tapi dengan menanyakannya. Kamu memberikan jeda, dan dalam jeda itulah kamu kembali menjadi yang memutuskan, bukan sistem yang memutuskan untukmu. Karena inilah yang paling aku ingin kamu ingat dari semua yang kita bicarakan hari ini. Bukan nama BJ Fogg, bukan istilah variable ratio reinforcement atau emotional state targeting, bukan angka 38 kali sehari. Yang paling penting adalah ini. Ada perbedaan antara kamu yang memilih untuk membuka aplikasi itu dan sistem yang memilihkan untukmu. Perbedaan itu mungkin terasa kecil, tapi dalam jangka panjang, perbedaan itulah yang menentukan apakah kamu yang mengendalikan waktumu, perhatianmu, dan energimu, atau sistem itu yang mengendalikannya. Kamu tidak perlu menghapus semua aplikasimu, kamu tidak perlu hidup tanpa internet, kamu tidak perlu menjadi orang yang berbeda dari siapa kamu sekarang. Kamu hanya perlu mulai pelan-pelan, satu pertanyaan dalam satu waktu, untuk kembali ke kursi pengemudi hidupmu sendiri. Dan kamu sudah memulainya hanya dengan menonton sampai sejauh ini. Tapi ada satu hal terakhir yang ingin aku sampaikan. Sesuatu yang menurutku adalah bagian terpenting dari seluruh investigasi ini. Sesuatu yang jarang dibicarakan, bahkan oleh orang-orang yang sudah lama mengkaji topik ini. Tentang apa yang sebenarnya paling kita korbankan tanpa pernah menyadarinya setiap kali sistem itu berhasil menahan kita. Kita sudah sampai di bagian terakhir, dan aku ingin menutup investigasi ini dengan sesuatu yang menurutku paling penting dari semua yang sudah kita buka bersama hari ini. Psikolog yang menghabiskan hidupnya menyembuhkan kecanduan, dan psikolog yang merancang kecanduan, mereka belajar dari buku yang sama, duduk di ruang kuliah yang sama, lulus dari universitas yang sama, mengucapkan sumpah yang sama tentang bagaimana ilmu ini seharusnya digunakan. Dan disitulah sebenarnya inti dari seluruh cerita ini, bukan pada sistemnya,
bukan pada algoritmanya, bukan pada angka-angka yang kita sebut tadi, tapi pada sebuah pilihan yang dibuat oleh manusia kepada manusia yang lainnya. Aku ingin katakan ini dengan jelas. Yang terjadi selama ini bukan semata-mata kesalahan teknologi. Teknologi hanyalah alat yang menentukan kemana alat itu diarahkan. Adalah manusia di baliknya. Dan manusia selalu punya pilihan. Ini penting untuk kamu pahami, karena kalau kamu hanya menyalahkan aplikasinya, hanya menyalahkan algoritmanya, hanya menyalahkan perusahaannya, kamu akan terus merasa seperti korban yang tidak berdaya. Tapi kalau kamu memahami bahwa di balik semua itu ada pilihan manusia, maka kamu juga menyadari bahwa kamu pun punya pilihan. Dan ini bukan sekedar optimisme yang kosong. Lihat apa yang sudah terjadi. Ketika dokumen internal itu bocor ke publik, pengguna mulai bereaksi. Ketika penelitian tentang dampak media sosial pada remaja mulai tersebar luas, orang tua mulai mempertanyakan. Ketika individu-individu mulai berbicara dengan jujur tentang pengalaman mereka, percakapan pun berubah. Kebijakan berubah, tekanan pada perusahaan-perusahaan itu nyata dan terasa. Kesadaran yang menyebar mengubah sesuatu, dan itu selalu. Dan kamu adalah bagian dari penyebaran kesadaran itu. Hanya dengan memahami apa yang sudah kita bahas hari ini, kamu sudah bukan lagi bagian dari sistem yang tidak sadar. Kamu sudah menjadi seseorang yang melihat. Ingat kalimat pertama yang kita buka di awal tadi. Ada sebuah kejahatan yang sangat sempurna. Sempurna karena korbannya tidak pernah merasa seperti korban. Tapi kejahatan yang paling sempurna sekalipun, kehilangan kesempurnaannya begitu korbannya mulai melihat, begitu korbannya mulai bertanya, begitu korbannya berhenti menyebut dirinya korban. Dan kamu sudah memulai itu hari ini. Psikologi bukan satu-satunya ilmu yang mengalami hal ini. Ada profesi lain yang bahkan lebih dekat dengan kehidupan harianmu, yang peta pengetahuannya sedang digunakan dari arah yang persis sama, dengan cara yang berbeda, dengan dampak yang mungkin lebih halus tapi sama dalamnya. Cerita itu akan kita buka di lain waktu, tapi untuk sekarang aku ingin meninggalkan satu pertanyaan yang sederhana. Bukan pertanyaan tentang sistem, bukan pertanyaan tentang algoritma, bukan pertanyaan tentang perusahaan mana yang paling bertanggung jawab, tapi pertanyaan tentang dirimu sendiri. Setelah semua yang kamu tahu sekarang, pilihan apa yang ingin kamu buat? Tidak harus besar, tidak harus dramatis, tidak harus mulai hari ini juga dengan menghapus semua aplikasi dan hidup di tengah hutan tanpa sinyal. Cukup satu pilihan kecil yang kamu buat dengan sadar, yang benar-benar datang dari dirimu, bukan dari sistem yang merancang pilihanmu dari jauh. Karena itulah yang paling tidak bisa mereka kendalikan dari dirimu, bukan waktumu, bukan perhatianmu, bukan kebiasaanmu, tapi keputusanmu yang sadar, yang lahir dari pemahaman, yang tidak bisa dirancang oleh siapapun selain dirimu sendiri. Kalau ada seseorang di sekitarmu yang menurutmu perlu mendengar ini, seseorang yang kamu lihat setiap hari memegang HP-nya dengan tatapan yang kosong, seseorang yang kamu tahu sedang berjuang tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, kamu sudah tahu apa yang bisa kamu lakukan. Terima kasih sudah bertahan sampai di sini, sampai di bagian yang paling banyak orang tidak pernah sampai. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena sistemnya memang dirancang untuk menghentikan mereka sebelum tiba. Tapi kamu tiba, dan itu bukan kebetulan.